Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazrifa Nisa Kamil dari kelas 10 MS1. Saat ini saya akan membahas sejarah Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan Hindu kedua tertua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi. Pada abad keempat Masehi, Nusantara kedatangan sejumlah pengungsi dari India ke Jawa Barat, tepatnya di daerah Kerajaan Pallava dan Chalankaya di India. Mereka mencari perlindungan karena terjadi peperangan besar di daerah sana. Dewa Warman VIII merupakan raja dari Kerajaan Salakanagara yang memberikan persetujuan untuk rombongan tersebut dapat membangun tempat pemukiman baru di dekat Sungai Citarum. Pemukiman tersebut disebut Tarumadesa. Setelah 10 tahun, desa tersebut banyak didatangi oleh orang-orang yang membuat Tarumadesa meluas menjadi Kerajaan Tarumanagara yang terus maju dan berkembang. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan yang terletak di Jawa Barat, Tanah Sunda, di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Nama Tarumanagara berasal dari dua kata, yaitu Taruna atau Tarung dan Negara. Taruna berarti nila dan negara berarti kerajaan. Nila merupakan sungai yang membelah Jawa Barat. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Tarumanagara yang pertama adalah Jayasingawarman pada tahun 358 sampai 382 sebagai pendiri, dan yang kedua Dharmawarman pada tahun 382 sampai 395, dan yang ketiga Purnawarman pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Raja Purnawarman memiliki gelar yaitu Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Dikwijaya Bima Prakarma Surya Maha Prusa Jagatpati. Pada saat kepemimpinannya, Kerajaan Tarumanagara memasuki masa kejayaan dengan cara mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya dan memperbaiki sungai-sungai di sekitarnya. Sungai merupakan sarana perekonomian yang penting, yang membuat perekonomian Kerajaan Tarumanagara pada saat itu sangat meningkat. Raja yang keempat yaitu Wisnuwarman pada tahun 434 sampai 455, yang kelima Indrawarman 455 sampai 515, yang keenam Chandrawarman 515 sampai 535, yang ketujuh Suryawarman 535 sampai 561, yang kedelapan Kertawarman 561 sampai 628, yang ke-9 Sudawarman 628 sampai 639, yang ke-10 Hariwangsawarman 639 sampai 640, yang ke-11 Nagajayawarman 640 sampai 666, yang ke-12 Linggawarman 666 sampai 669, dan yang terakhir Tarusbawa 669 sampai 723 Masehi. Raja Linggawarman hanya memiliki dua orang putri. Yang pertama, Manasih yang menikah dengan Tarusbawa, dan yang kedua, Soba Kancana yang menikah dengan Daput Tahyang, pendiri dari Kerajaan Sriwijaya. Kemunduran Kerajaan Tarumanagara diawali dengan pemerintahan Sudawarman yang memberikan pemerintahan sendiri atau otonomi daerah. Yang kedua, munculnya kerajaan yang sedang naik daun yaitu Kerajaan Galuh. Peperangan hebat pun terjadi yang menyebabkan Tarumanagara terbagi menjadi dua kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Sunda, lanjutan dari Tarumanagara yang dipimpin oleh Tarusbawa, dan Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Rakitadayun. Peninggalan prasasti-prasasti Tarumanagara. Prasasti merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama seperti batu, dengan tulisan Pallava dan bahasa Sanskerta. Pertama, ada prasasti Cereten. Pada prasasti ini ditemukan telapak kaki Sri Purnawarman dan tulisan Pallava, yang berarti ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Prasasti Jambu atau Kolengka. Pada prasasti ini terdapat telapak kaki Sri Purnawarman dan tulisan Pallava yang berarti Baginda termasyhur gagah, berani, jujur, dan setia menjalankan tugasnya. Setelah itu ada prasasti Muara-Cianten. Sayangnya prasasti ini belum dapat dibaca oleh para ahli isinya atau sejarahnya.
Prasasti Tugu. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpenting dalam sejarah Kerajaan Tarumanagara, karena prasasti ini menceritakan tentang penggalian sungai sepanjang 6.100 tumbak atau 11 km selama 21 hari pada pemerintahan Purnawarman yang menyebabkan perekonomian Tarumanagara sangat meningkat dan keamanannya. Prasasti Lebak atau Cidang Hiang. Prasasti ini ditemukan di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidang Hiang, dan memiliki tulisan Palawa yang berarti, "Inilah tanda keperwiraan Sang Mulia Purnawarman, baginda seorang raja yang agung dan gagah berani, baginda seorang raja dunia yang menjadi panji sekalian raja." Prasasti Kebun Kopi. Di prasasti ini terdapat telapak kaki gajah atau disebut Airwata Sang Agung oleh penganut Windu. Dan yang terakhir ada prasasti Pasir Alwi, namun isinya belum dapat dibaca oleh para ahli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.